Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini Al-Fakir akan membahas satu bab tentang nawaqidul wudu atau perkara-perkara yang bisa membatalkan wudu, yang insyaallah pembahasan ini sesuai dengan referensi kitab Hilyatul Banat wal Banin wa Zinatud Dunya Waddin yang disusun oleh Al-Alim Al-Allamah Al-Qadi Jamaluddin Syekhul Imam Muhammad bin Umar Bahraqi Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat dari ilmu beliau, dari kitab ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Disebutkan dalam kitab ini, barang siapa yang menyentuh farjinya, kemaluannya, atau farja ghairihi min bani Adam, atau menyentuh farji selainnya dari manusia atau anak Adam, bibatnil kaffi awil asabi'i intaqada wudu'uhu, yaitu dengan telapak tangan atau telapak jari, maka batal wudunya. Jadi ketika kita menyentuh kemaluan kita atau menyentuh kemaluan orang lain, ya, dari manusia, maka batal wudunya. Menyentuhnya yaitu dengan telapak tangan. Nah, ini telapak tangan yang batnil kaf. Ya, ada batnil asabi yaitu telapak jari kita. Nah, ini. Ya, jari bagian dalam. Ya, jari bagian dalam, dan ini telapak tangan yang bulat. Nah, ketika kita menyentuh kemaluan kita dengan telapak tangan kita, ya, maka batal wudunya. Kita batal wudu, ya. Kemudian illa farjal bahimah fa innahu la yanqudu, kecuali kemaluan daripada binatang. Ya, binatang itu tidak membatalkan wudu. Ya, mungkin di antara kita ada yang sering membersihkan kotoran daripada anak-anaknya, ya, istinja anaknya, ya, maka ketika kita menyentuh dengan telapak tangan kita kemaluan anak-anak kita, maka batal wudu kita. Ya, batal wudu kita. Nah, itu yang pertama. Jadi yang pertama yaitu yang membatalkan wudu adalah menyentuh kemaluan kita atau kemaluan manusia yang lain dengan telapak tangan. Ya. Yang kedua, wa kadza man kharaja minhu baulun aw ghaitun aw rihun aw madyun aw ghairu dzalik in taqadha wudu'uhu. Ya, jadi begitu juga batal wudunya ketika orang itu keluar darinya air kencing atau buang air besar, ya, atau angin, ya, atau madzi, ya,
cairan madhi, au ghairu dzalik, atau sesuatu selain itu semua yang keluar dari depan atau belakang, baik benda cair, padat atau gas. Ya, itu bisa membatalkan wudhu kita. Ya, jadi batal wudhunya seorang yang keluar dari depan atau belakangnya itu benda-benda atau zat-zat, ya, baik itu benda cair, benda padat ataupun gas, ya. Kemudian yang ketiga, wa kadza man zala aqluhu binaumin aw ghairihi intaqada wudu'uhu illa nauma qa'idin mumakkinin. Yang ketiga yang juga membatalkan wudu adalah ketika seseorang hilang akalnya dengan tidur atau selain tidur, dengan mungkin kesurupan, dengan pingsan, hilang akalnya, ya, maka batal wudunya. Ya, orang tidur, ya, itu bisa membatalkan wudu. Ya, tidurnya seseorang itu bisa membatalkan wudu. Nah, kecuali illa nauma qa'idin mumakkinin, kecuali tidur dalam kondisi duduk yang qa'id, yang mumakkin, yang tegak, ya, atau yang dia itu posisi duduknya itu nempel ke bumi, anceg gitu, ya. Tidak berbaring, tidak terlentang, ya. Nah, itu tidak membatalkan wudu. Ya, ketika ada orang yang tidur dalam posisi duduk, seperti orang kebanyakan ketika sholat berjamaah Jumat, ya, itu mereka banyak yang tertidur. Nah, ketika tidurnya itu dalam posisi duduk yang mumakkin, yang nempel ke bumi, ya, bokongnya atau pantatnya, maka itu tidak membatalkan wudu tidurnya. Kemudian yang selanjutnya, wa kadza yantaqidu wudu'uhu al-mar'ah idza lamisaha ibnu sab'i sinin min ghairi maharimiha. Begitu juga batal wudu seorang perempuan apabila bersentuhan, ya, dengan anak usia 7 tahun, anak laki-laki usia 7 tahun, ya, yang bukan mahramnya, ya, yang bukan mahramnya. Begitu juga wa yantaqidu wudu'uhu rajuli idza lamisathu ibnatu sab'i sinina min ghairi maharimihi. Batal juga wudunya seorang laki-laki ketika menyentuh atau bersentuhan anak perempuan yang umurnya 7 tahun, ya, tanpa bukan mahramnya, dan juga tanpa penghalang, ya. Jadi antara kulit dengan kulit nempel langsung, ya. Kalau kulit dengan kulit terhalang oleh satu benda, maka tidak membatalkan wudu. Nah, jadi bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang umurnya itu 7 tahun, ya, kemudian tidak ada penghalang dan juga bukan mahram. Nah, itu adalah hal-hal yang membatalkan wudu. Kemudian
wa man intaqada wudu'uhu haruma alaihi mashul mushafi wa hamluhu. Barang siapa yang batal wudunya maka diharamkan baginya itu menyentuh mushaf, ya, dan membawa mushaf, ya. Ya, jadi beda antara menyentuh dan membawa. Kalau menyentuh itu mushaf atau Quran kita sentuh, nah, ya, sentuh. Kalau membawa itu ketika kita membawa tas atau jinjingan di dalamnya ada Quran. Nah, itu namanya membawa, ya. Jadi ada membawa, ada menyentuh, ada membawa, ada membawa plus menyentuh. Jadi menyentuh saja kita pegang, membawa saja di dalam tas tanpa kita sentuh, kita bawa, ya kan? Atau dan yang ketiga itu menyentuh sekaligus membawa sekaligus menyentuh, ya. Jadi kita bawa sambil kita pegang, kita bawa. Nah, ini menyentuh dan juga membawa. Nah, ya, menyentuh itu tidak diperbolehkan ketika tidak punya wudu. Membawa juga tanpa menyentuh itu tidak juga diperbolehkan tanpa kita punya wudu. Apalagi membawa sambil menyentuh, ya. Seperti itu. Jadi diharamkan bagi orang yang batal wudunya menyentuh mushaf dan juga membawa mushaf. Wa kadza yahrumu 'alal junubi, begitu juga diharamkan atas orang yang junub, wal haid wan nufasa, dan orang yang haid dan juga yang nifas, ya. Itu diharamkan untuk apa? Menyentuh mushaf dan membawa mushaf. Tambahannya lagi, wal lubsu fil masjidi, dan diam di dalam masjid, ya. Tambahan untuk orang yang haid, yang nifas, yang junub itu diam di dalam masjid itu diharamkan. Wa qira'atu syai'in minal Qur'an, dan membaca sesuatu sedikit dari Al-Qur'an itu diharamkan. Biqasdit tilawah, yaitu dengan tujuan membaca Quran. Adapun dengan tujuan berzikir, ya, itu tidak apa-apa. Oleh karena itu tergantung daripada tujuannya atau niatnya. Wa yahrumu wat'ul haid wan nufasa'i wa saumuhuma, ya. Diharamkan, ya, yaitu menggauli perempuan yang sedang haid, ya, tidak boleh. Kemudian perempuan yang sedang nifas itu tidak diperbolehkan. Wa saumuhuma, dan puasanya orang yang haid dan nifas itu diharamkan. Jadi orang yang haid dan orang yang nifas itu diharamkan berpuasa, ya. Nah, ini adalah bab tentang hal-hal yang membatalkan wudu, kemudian hal-hal yang diharamkan bagi orang yang tidak punya wudu, bagi orang yang junub, bagi orang yang haid, nifas, dan juga apa namanya, yaitu, ya. Jadi orang yang junub, orang yang haid, dan juga orang yang nifas, ya. Begitu. Jadi ikhwan rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang dijelaskan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.